Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kitab Nasaihul Ibad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bermula makalah yang ketiga itu diambil dari ucapan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata beliau? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Bermula siman, yang masuk ianya siman akan kubur bila zadin dengan tanpa bekal. Maksudnya ay minal amali soleh, dengan tanpa bekal dari amalan yang soleh. Faka'annama, maka seolah-olahnya rakibal bahra, seolah-olahnya karakibal bahra, mengendarai, menaiki ia akan laut atau mengarungi ia akan laut bila safinatin, dengan tanpa perahu. Man dakhalal qabra bila zadin, bermula siman, bermula siapapun yang masuk ia akan kubur bila zadin, dengan tanpa bekal minal amali soleh, dari amal soleh. Faka'annama rakibal bahra, maka seolah-olah mengarungi ia akan laut bila safinatin, dengan tanpa perahu. Itu kata Sayyidina Abi Bakar. Orang yang masuk ke dalam kubur, meninggal tanpa membawa bekal amalan soleh, itu tak ubahnya seperti kita melakukan perjalanan laut tapi tidak punya perahu berenang, kita nggak akan kuat. Fayaghruqu gharakan la khalasalahu illa bimay yungkiduh. Fayaghruq, maka tenggelam ia, gharakan akan tenggelam, la khalasalahu yang tidak ada keselamatan baginya, illa bimay yungkiduh kecuali dengan orang-orang yungkiduhu yang akan menyelamatkan ia akannya. Nah, jadi akan tenggelam di lautan, nggak kuat berenang terus, kecuali akan ada yang membantunya. Tapi bantuan orang kan nggak ada jaminan, nggak bisa diharapkan. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, mal maitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawis ayat talibi li ayyughasa. Mal maitu fi qabrihi, tidaklah mayat dalam kuburnya, illa kal gharikil mughawis, melainkan seperti orang yang tenggelam, gharik, melainkan seperti orang yang tenggelam, al mughawis, lagi yang minta tolong. Apa arti mughawis? Ayat talib, artinya yang meminta ia, li ayyughasa, supaya bahwa ditolong akan dianya. Mal maitu fi qabrihi, tidaklah mayat dalam kuburnya, melainkan kal gharikil mughawis, seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Artinya at-talib, yang minta ia, li ayyughasa, supaya bahwa dibantu akan dianya. Ini dalam kubur. Wal maqalatur rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu, dan bermula makalah yang keempat itu diambil dari ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nuqila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Telah dinukilkan dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Apa kata Sayyidina Umar? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi bagi Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar, sifli, jelaskan olehmu hai Jibril bagiku akan hasanati Umar, akan kebaikan-kebaikan Umar. Umara ghairu munsharif, mudhaf hasanati Umara mudhaf ilaih ghairu munsharif, yaitu alamiah dan adal takdir. Sifli, sifatkan olehmu wahai Jibril bagiku hasanati Umar, akan kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, maka berkata ianya Jibril, law kanatil biharu midada wasyajaru aqlaman lama hassartuha. Law kanatil biharu, jikalau adalah laut itu tinta, wasyajaru, dan adalah pohon-pohon itu aqlaman pena, lama hassartuha, sungguh tidak bisa aku hitung akannya kebaikan Umar. Nah, ini kayak
Kayak dalam ayat Quran aja tentang kalimatullah. Biasanya kalimatullah yang andaikan tinta, lautan jadi tinta, pepohonan jadi daun, nggak akan habis menulis kalimat Allah. Tapi di sini tentang kebaikan Umar juga ada cerita seperti ini. Wallahu a'lam. Kata faqala, berkata Jibril, lau kanatil biharu midadan, jikalau adalah lautan itu tinta, wasyajaru aqlaman, dan adalah pohon-pohon itu aqlaman sebagai pulpen pena, lama hasartuha, sungguh tidak bisa aku tulis akannya kebaikan Umar. Faqala, maka berkata Nabi, sifli hasanati Abi Bakar, sifatkan olehmu bagiku akan kebaikan-kebaikan Abi Bakar. Faqala, maka berkata Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Bermula Umar itu satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abi Bakar. Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Maka berkata Jibril, bermula Umar itu satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abi Bakar. Berarti kebaikan Abu Bakar jauh lebih banyak lagi, karena Umar itu sendiri bagian dari kebaikan Abi Bakar. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mali. Nah, ini dalam kurung. Mungkin inilah ucapan Sayyidina Umar di makalah yang keempat. Kalau tadi di luar kurung itu tambahan. Tadi dinakalkan daripada Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi bahwa sungguh Nabi. Nah, ini kata Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabi tadi. Sekarang ini ucapan Sayyidina Umar. Izzud dunya bil mali, bermula kemegahan, kemuliaan dunia itu sabit dengan harta. Wa izzul akhirah bisolihil a'mal, dan bermula kemuliaan akhirat itu bisolihil a'mal, dengan soleh-soleh amal, dengan amal-amal yang soleh. Bermula izzud dunia, kemuliaan dunia itu dengan harta. Izzul akhirah, kemuliaan akhirah dengan solihil amal, dengan amal-amal yang soleh. Ay fala tatagawwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwali. Artinya fala tatagawwa, tidak selesailah oleh urusan-urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak baik ianya urusan dunia, illa bil amwal, kecuali dengan harta-harta. Memang dunia semua hal, banyak hal membutuhkan harta. Wala tatagawwa umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'malis shalihah, dan tidak akan selesailah oleh urusan-urusan akhirat, dan tidak baik ianya urusan akhirat, illa bil a'malis shalihah, melainkan dengan amalan-amalan yang soleh. Di dunia butuh uang, di akhirat butuh amalan yang soleh. Dunia kesempatan untuk memperbanyak amal yang soleh, dengan uang juga bisa melakukan amalan soleh. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Bermula makalah yang kelima itu diambil dari ucapan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya dhulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya, bermula kegundahan dunia. Hammud dunya, bermula kegundahan terhadap urusan dunia itu dhulmatun, satu kegelapan, fil qalbi, dalam hati. Wa hammul akhirah, dan bermula kegundahan tentang akhirat itu nurun, satu cahaya, fil qalbi, dalam hati. Artinya apa? Al-haznu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara muzliman fil qalbi. Artinya al-haznu, bermula gundah, fil umuril muta'alliqah, pada urusan-urusan yang menyangkut ia dengan dunia. Al-haznu fil umuril muta'alliqah bid dunya, bermula gundah pada urusan-urusan yang menyangkut ia dengan dunia. Sara mudliman, jadi ianya kegundahan itu mudliman, menggelapkan, fil qalbi, dalam hati. Ketika pikiran kita sibuk memikirkan urusan dunia, memang kadang kacau, bisa-bisa kita membuat kita gelap mata, stres. Wal haznu fil umuril muta'alliqah bil akhirah sara munawiran lil qalbi, dan bermula gundah pada urusan-urusan yang berhubungan ia dengan akhirah. Sara, jadi ianya kegundahan itu munawiran, menerangi ia bagi hati. Ketika kita memikirkan tentang urusan akhirat, urusan kiamat, kita akan segera bangkit untuk bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan, bisa menerangkan hati. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah, janganlah engkau jadikan akan dunia akbar hammina,
akan sebesar-besar kegundahan kami. Janganlah engkau jadikan urusan dunia itu membuat kami gundah. La taj'alid dunia. Janganlah engkau jadikan akan dunia akbar hammina, akan yang besar dari kegundahan. Akan apa ya? Tekad juga bisa. Janganlah engkau jadikan dunia akan cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina, jangan pula akan puncak pengetahuan kami. Artinya kita nggak terlalu mengetahui semua urusan dunia juga tidak masalah. Ya, kita mengetahui sekedar yang kita butuhkan. Wal maqalatus sadisah, dan bermula perkataan yang maqalah yang keenam itu an Aliin radhiyallahu anhu, itu diambil dari ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan akan wajahnya Sayyidina Ali. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Apa kata Sayyidina Ali? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Bermula siapapun yang ada ia dalam mencari ilmu, niscaya adalah surga itu dalam mencarinya. Man kana fi talabil ilmi, bermula siman yang ada yang siman itu dalam mencari ilmu, kanatil jannah, niscaya adalah surga itu fi talabihi, dalam mencarinya. Orang yang sibuk mencari ilmu maka surga akan mencarinya. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabihi, dan bermula siman yang ada ia dalam mencari maksiat, niscaya adalah neraka itu fi talabihi, dalam mencarinya. Jadi orang-orang yang sibuk bermaksiat itu neraka sedang mengejarnya. Ai man ishtaghala fil ilmi nafi'i alladhi la yajuzu lil balighil aqili jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah. Artinya begini, man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang ada ia dalam mencari ilmu, niscaya adalah surga itu sabit dalam pencariannya. Orang yang mencari ilmu sebenarnya sedang mencari surga, bukan surga mengejarnya, bukan. Tapi dia sedang menuntut ilmu, berarti sedang mencari surga, menuju surga. Wa man kana fi talabil ma'siyah, dan siapapun yang ada ia dalam mencari maksiat, niscaya adalah neraka itu fi talabihi, dalam pencariannya. Orang yang sedang bermaksiat sebenarnya sedang mencari neraka. Ini artinya man ishtaghala fil ilmin nafi', bermula siman yang sibuk ia, ishtaghala man ishtaghala, bermula siman yang sibuk ia fil ilmin nafi', dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu lil balighil aqli jahluhu, ilmu la yajuzu yang tidak boleh bagi yang balik lagi berakal oleh jahluhu, oleh menjahilkannya ilmu. Kana fil hakikah taliban, ada ianya siman pada hakikat itu taliban lil jannah, itu yang mencari bagi surga, wali ridallahi ta'ala, dan mencari bagi ridha Allah. Orang-orang yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang tidak boleh tidak harus diketahuinya, fardhu'in, dia sebenarnya kana fil hakikah, dia sebenarnya itu sedang mencari surga dan mencari ridha Allah. Faman kana muridan lil ma'siyah kana fil hakikah taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Dan orang-orang yang ada yaitu muridan, menghendaki lil ma'siyah, bagi maksiat, niscaya ada ianya siman pada hakikat itu taliban lin nar, itu mencari bagi neraka, wa li sukhtillahi ta'ala, dan bagi kemarahan Allah. Jadi orang-orang yang selalu merencanakan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, sebenarnya dia sedang mencari neraka, mencari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.